Saya akan meneruskan apa yang saya sampaikan minggu lalu. Di bulan ini kita sedang bicara tentang pengharapan, ya, selama bulan ini. Dan saya akan meneruskan hari ini tentang pengharapan orang-orang kudus, ya. Oke, kita masuk dalam firman Tuhan langsung saja, tanpa panjang lebar. Pengharapan orang-orang kudus, 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Saya akan sambungkan dulu. Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Bahwa penderitaan yang Paulus alami yang begitu berat, Paulus bilang enggak, ini ringan kok. Kenapa? Karena mata dia tertuju pada kemuliaan kekal yang dia tahu persis, walaupun Paulus belum mendapatkannya, tapi dia tahu persis bahwa itu jauh lebih besar daripada penderitaan yang ia alami pada saat ini. Pengharapan orang kudus itu adalah, nanti kita akan belajar, saya mau bicara tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Memang itu yang mereka harapkan. Tetapi berkenaan dengan kedatangan Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara harus catat baik-baik. Bahwa gereja Tuhan, orang percaya yang akan dihakimi terlebih dahulu. Kita baca pelan-pelan, kita akan ada banyak ayat, nanti kita nikmati pelan-pelan saja, ya. Maybe we takes a bit more time today, ya, akan sedikit saya minta waktu, tapi kita bersabar sedikit, hanya perhatikan saja. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Bukan orang fasik terlebih dahulu, tetapi rumah Allah sendiri. Gereja Tuhan sendiri, hidup-hidup orang percaya terlebih dahulu, sebab kita juga adalah gereja Tuhan secara individu. Itu yang akan dihakimi oleh Tuhan terlebih dahulu. Pada akhirnya setiap kita akan terlihat apakah pekerjaan kita ini seperti emas, perak, atau rumput kering, atau jerami, saudara. Ya. Hari ini bisa banyak orang yang kelihatannya bangunan kehidupannya sangat luar biasa imannya. Tapi nanti akan diuji satu hari kelak ketika Tuhan datang kembali. Hari ini bisa ada gereja yang kelihatannya sangat kokoh, sangat hebat, tapi nanti gereja itu akan diuji ketika Tuhan datang kembali. Apakah yang dikerjakan pelayanannya itu kualitasnya rumput kering, emas, perak, atau apa? Jadi setiap kita pasti akan mengalami hal ini. Itu sebabnya kita perlu bersiap diri, ya. Nah, saudara harus tahu dulu kalau kita bicara tentang akhir zaman atau zaman akhir, ya. Maka akhir zaman itu, kalau saudara lihat time frame-nya, pencurahan Roh Kudus. By the way, hari ini adalah sebenarnya hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, ya, memperingati pencurahan Roh Kudus. Nah, akhir zaman, kalau bicara akhir zaman, itu sudah dimulai dari peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Makanya Rasul Petrus juga sudah berkata, di hari-hari terakhir teruna-teruna mendapat penglihatan dan lain sebagainya. Sebab memang akhir zaman sudah dimulai pada saat itu. Jadi kalau saudara lihat gambar ini, akhir zaman itu bukan bicara, ya, di tahun 2000 kita sekarang ini. Tidak, itu sudah dimulai dari zaman peristiwa pencurahan Roh Kudus. Sampai kapan? Sampai parousia. Parousia itu apa? Parousia itulah yang artinya kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Nah, parousia sendiri adalah ujung daripada akhir zaman. Nah, konteks yang saya mau bicarakan pada saat ini adalah parousia. Itu konteks yang saya mau bicarakan, ya. Jadi kalau saudara mendengar akhir zaman, jangan saudara berpikir dulu belum akhir zaman, baru sekarang akhir zaman. Enggak. Akhir zaman sudah dimulai sejak peristiwa Pentakosta. Tetapi yang dinantikan oleh para saleh Tuhan adalah parousia. Sebab disitulah ada peristiwa pemuliaan anak-anak Allah. Nah, persoalannya gini saudara. Para rasul berpikir bahwa parousia akan terjadi pada saat itu juga. Ini yang jadi persoalan. Saya akan tunjukkan beberapa ayat, ya. Ini yang membuat mereka tahan terhadap seluruh aniaya. Misalnya, Yohanes bilang gini, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus supaya apabila ia menyatakan dirinya,
kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Nanti di bagian lain saya akan tunjukkan dalam kitab Wahyu, Yohanes juga berpikir memang Tuhan akan datang saat itu juga. Bukan hanya Yohanes yang mikir gitu. Paulus juga berpikir hal yang sama, ya. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu apa? Kedatangannya. Nah, bahkan kalau saudara melihat di surat Korintus, Paulus satu kali menasehati orang-orang yang belum menikah. Paulus sampai bilang gini, ini bahasa gampangnya ya. Yang belum kawin, mengingat waktu yang mendesak ini. Mendesak apa? Karena Paulus pikir parousia itu akan terjadi saat itu juga. Jadi Paulus bilang gini, mengingat waktu yang sudah sangat mendesak. Yang belum kawin, gak usah kawin. Nah coba, sampai kayak gitu, iya. Karena memang mereka berpikir bahwa Tuhan akan datang saat itu juga. Kalau saudara lihat Yakobus, lihat. Kamu juga harus sabar dan meneguhkan hatimu. Ini bicara kepada saat itu orang-orang Kristen yang dalam penderitaan. Karena apa? Lihat apa? Kedatangan Tuhan sudah. Jadi memang mereka berpikir parousia terjadi pada saat itu juga. Saya kadang-kadang bertanya gini, kok Tuhan gak kasih tahu mereka ya? Tuhan bilang ke sama Paulus, Om Paulus, santai coy, masih 2000 tahun lagi. Tapi Tuhan membiarkan para saleh Tuhan, para rasul, semuanya, mau Petrus, mau Yohanes, you name it, siapapun dia, berpikir Tuhan datang saat itu juga. Tuhan biarkan. Tuhan gak kasih tahu mereka, udah santai, masih 2000 tahun, masih lama, enggak. Tuhan gak gitu, Tuhan diamkan. Kenapa? Rupanya itu iklim yang sangat kondusif untuk membuat mereka tetap semangat melayani Tuhan, untuk mereka bisa bertahan dalam semuanya. Sebenarnya ini paralel ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, Abraham dipanggil, Abraham ikut aku. Kemana Tuhan? Ikut aja. Abraham gak pernah tahu loh kota yang ditujunya tuh kemana. Ibrani 11 mencatat itu. Sampai mati Abraham tidak mendapat apa yang dijanjikan. Sebab rupanya kota yang Tuhan mau bawa memang belum ada. Sebab kota yang dimaksud kata kitab Ibrani sebetulnya tanah perjanjian yang sebenarnya yang Tuhan mau berikan untuk Abraham dan keturunannya itu memang Yerusalem baru. Sebuah kota yang memiliki dasar yang didirikan oleh Tuhan sendiri. Makanya saudara, kalau di sini saya tidak akan pernah mengajarkan bahwa kita rebut tanah perjanjian kita yang berlimpah susu dan madu. Kenapa? Sebab Abraham aja nggak nyariin itu. Kalau saudara cuma mau susu dan madu, di supermarket banyak ya. Jadi jangan cari di gereja kalau apa susu dan madu. Nah, tapi kembali lagi Tuhan membiarkan mereka ada dalam alam berpikir bahwa Tuhan akan datang saat itu juga. Tuhan biarkan itu. Next, kita lihat. Nah, ini agak panjang ini. Sekarang kita lihat Petrus. Saudara-saudara yang kekasih, katanya ya. Ini sudah surat kedua yang kutulis kepadamu. Dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni dan peringatan-peringatan. Apa sih yang dia peringatkan? Yang dia peringatkan ya tentang kedatangan Tuhan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu yang udah dikasih tahu sama nabi-nabi dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Sebab memang berita tentang parousia itu selalu didengungkan di jemaat mula-mula. Nah, yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir, jadi sejak zaman itu sampai sekarang akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ejekannya bunyinya apa? Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Simpelnya begini. Petrus mau bilang, dan rupanya itu masih terjadi sampai hari ini. Bahwa akan timbul pengejek-pengejek yang mau bilang, mana Tuhan, katanya mau datang, tapi nggak datang-datang.
Dari kemarin kita hidup juga gini-gini aja. 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu katanya Tuhan mau datang. Kita masih gini-gini aja kan, fine-fine aja kan. Tapi yang menyedihkan hari ini adalah pengejek itu bisa muncul dalam gereja Tuhan. Ini yang buat saya serius. Oke. Kalau zaman dulu, pengejek-pengejek ini adanya di luar gereja. Tapi sekarang saya temukan, tapi bukan di live house. Oke. Pengejek itu bisa nongolnya di dalam gereja. Yang berkata, udah lu gak usah ngomong tentang kedatangan Tuhan. Dari dulu kita juga gini-gini aja kok. Pengejek itu sekarang bisa timbul dari dalam. Next. Oke. Tapi kata Petrus gini, Tuhan tuh gak lalai menepati janjinya. Sekalipun pengejek-pengejek tadi di ayat yang sebelumnya, sorry kita mundur dulu. Lihat ya, ciri pengejek tentang kedatangan Tuhan, kata itu ini, orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Pengejek-pengejek ini pasti punya satu ciri. Dia hidup oleh hawa nafsunya. Nafsu dunia ini. Next. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun para pengejek bilang, mana Tuhan datang? Enggak, Tuhan enggak lalai. Ya. Tapi sebenarnya kalau Tuhan sampai hari ini belum datang, dia sabar. Supaya apa? Supaya kita masih punya kesempatan untuk berbalik dan bertobat, kata Alkitab bilang. Jadi ini yang kita camkan baik-baik Bapak Ibu. Kalau Tuhan belum datang bukannya Tuhan lalai. Dan ini bukan isapan jempol. Tapi Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh dahsyat. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. This will happen. Dunia ini akan dihancurkan oleh api. Nanti kita bahas lebih lagi ini. Tapi sekarang kita baca dulu. Jadi, jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, kata Alkitab. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, banyak orang mempertanyakan, apa maksudnya mempercepat kedatangan hari Allah? Dulu saya juga nggak paham sama ayat ini. Dan saya berpikir ada semacam kuota, kalau kuotanya cepet-cepet dipenuhin, Tuhan datang. Banyak orang yang berpikir gitu. Dulu saya juga mikirnya gitu. Tapi ternyata maksudnya bukan itu, saudara. Emang betul manusia bisa mempercepat kedatangan hari Tuhan? Bisa nggak? How? Bisa nggak? Nah, mempercepat kedatangan hari Tuhan maksudnya adalah, nah saudara harus tahu bahwa orang Yahudi itu, orang saleh Tuhan, itu punya doa selalu, ini bunyinya. Contoh, dalam 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Lalu dibilang apa? Maranatha. Nah, Maranatha itu berasal dari bahasa Aram. Maran dan Atha. Yang artinya, ya Tuhan kami, datanglah. Jadi mereka punya doa memang, ayo Tuhan, cepat datang. Itu loh yang dimaksud. Maka dalam Wahyu 22 ayat 20, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman. Nah ini juga Maranatha. Yohanes juga menaikkan doa yang sama. Ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Ini Maranatha. Maran dan Atha. Jadi mempercepat kedatangan Tuhan adalah, memang orang-orang saleh Tuhan sejak abad pertama, itulah doa mereka. Ya Tuhan kami, datanglah. Kami mau berjumpa dengan Engkau. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan, saudara? Tadi Petrus berkata, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan. Yang pertama kesucian dan kesalehan, hagios anastrope. Ya. Nah, anastrope itu bukan hanya sikap, saudara, tapi juga conversation. Berarti menjelang kedatangan Tuhan ini, jaga kesucian kita. Kesucian itu bukan hanya perilaku, tapi perkataan kita juga. Dan pastikan kesalehan hidup kita. Ini nasihat dari Rasul Paulus. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yang kedua, kata Alkitab adalah
hidup berjaga-jaga. Ini bicara apa? Ini bicara gairah yang tidak padam. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini seperti 10 gadis yang menantikan mempelai, 5 bijaksana, 5 bodoh. 5 gadis yang bijaksana itu bicara apa? Bicara gadis-gadis, orang-orang yang tidak kehilangan gairahnya dalam melayani Tuhan. Yang tidak kehilangan gairahnya dalam mengasihi Tuhan. Banyak orang Kristen datang ke gereja, tapi kalau mau jujur, gairah melayani Tuhan itu sudah tidak ada. Gairah mengasihi Tuhan itu sudah tidak ada. Datang hanya kewajiban agamawi. Datang hanya untuk memenuhi saraf agama. Gua takut kalau gua nggak kebaktian nanti gua dikutuk jadi kodok. Ya, kan ada aja orang yang gara-gara dia tidak ibadah misalnya, dia pergi ke tempat lain, mobilnya kesenggol, ruginya lebih banyak. Dia bilang, wah gue bocuan nih gini. Kolektor hemat, pengeluaran ini lebih gede. Sejak saat itu dia rajin banget ibadah. Tapi kalau ditanya, kenapa? Daripada rugi nanti. Kalau nggak ibadah, kerugiannya lebih banyak lagi. Kalau pelayanan lempar-lemparan, jangan gua, dia aja. Saya harap kita menjadi orang-orang yang tidak pernah kehilangan gairah melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan. Ada satu penginjil, saudara. Ini adalah misionaris pertama. Ya, dari barat, tepatnya dia orang Scotland. Yang masuk ke Afrika, namanya David Livingstone. David Livingstone ini lulusan kedokteran. Dan dia memberikan hidupnya untuk melayani di benua Afrika. Dia menjelajahi benua Afrika. Dia bawa anak istrinya. Keluarganya itu udah gak tahu kena penyakit malaria berkali-kali, saudara. Hidupnya menderita banget. Afrika saat itu bukan seperti Afrika hari ini. Dia dari Scotland, terus dia pindah ke London, lalu dia pergi ke Afrika. Satu kali ada yang mewawancarai dia dan ditanya, apa rahasiamu sampai kamu bisa berkorban seperti ini? Saudara mau tahu apa jawaban dia? David Livingstone bilang gini, apa? Sacrifice? Ini bukan sacrifice katanya, it is a privilege. Ini bukan pengorbanan katanya. Ini kehormatan kalau aku boleh melayani Tuhan. Wow. Saya lihat dalam Alkitab, Anda tidak akan pernah menemukan bahwa Paulus merasa dirinya berkorban. Enggak, I'm serious. Saudara tidak akan pernah temukan Paulus merasakan dirinya berkorban. Tapi kalau kita melihat Paulus, kita sepakat. Paulus berkorban demikian luar biasa untuk pekerjaan Tuhan. Tapi saudara tidak akan temukan Paulus merasa dirinya berkorban. Yang saudara temukan misalnya dalam 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh sebab kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Paulus anggap this is a privilege. Biarlah yang melihat apakah yang kita kerjakan adalah pengorbanan atau enggak. Itu orang lain yang lihat. Bukan diri kita sendiri yang ngomong. Because the way you see your ministry, bagaimana kita melihat pelayanan kita, itu akan sangat menentukan bagaimana kita melihat segala hal dalam hidup ini. Kalau kita melihat apa yang kita kerjakan adalah pengorbanan, nggak aneh kalau kita akan cepat hitung-hitungan, kita akan cepat tersinggung, kita akan cepat kecewa, kita akan bilang, gila, gue udah berkorban gini banyak. Karena kita lihat itu pengorbanan. Tapi kalau saudara melihat bahwa pelayanan kita, pengiringan kita kepada Tuhan adalah sebuah privilege. No matter what, tidak peduli berapa banyak pun yang Anda sudah korbankan, Anda akan berasa gini, selalu kurang. Karena ini kehormatan. Akan sangat berbeda sekali. Biar orang lain yang melihat kita berkorban, bukan diri kita sendiri yang klaim, aku berkorban loh.
Kalau kita berpikir, kita berkorban, kita akan selalu menuntut penghargaan, pengakuan dari orang lain. Itu David Livingstone. Ketika dia ditanya, apa rahasianya? Dia langsung bilang pengorbanan. Reporternya pikir itu pengorbanan. Dia bilang, ini bukan pengorbanan. Ini anugerah katanya. David Livingstone meninggal di usia 60 tahun. Tidak terlalu tua. Dia meninggal karena komplikasi, malaria dan disentri sampai pendarahan di dalam. Tetapi mayatnya ditemukan, dia sedang berlutut di samping ranjangnya. Hidup ini bukan soal panjangnya, tapi dalamnya. Kehendak Tuhan selesai nggak dalam hidup kita? Paulus meninggal usia 64-65, kehendak Tuhan selesai dalam hidupnya. Yesus 33,5, kehendak Bapa selesai dalam hidupnya. Nggak perlu kita hidup 200 tahun, nggak ada satupun kehendak Tuhan yang selesai. Itu repot banget asli. Bukan soal panjangnya, kedalamannya dong. Kita belajar dalam hal ini untuk punya balance seperti Paulus. Yuk kita lihat Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara bayangkan ini ada dua ekstrim. Ekstrim kiri namanya hidup, ekstrim kanan namanya mati. Lihat ya, coba bayangkan ya. Ada dua kutub, ekstrim kiri namanya hidup, ekstrim kanan namanya mati. Paulus bilang gini, hidup Kristus, mati keuntungan. Jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Mana yang harus aku pilih? Hidup sekarang atau mati sekarang? Aku tidak tahu. Paulus bilang gini, keinginanku aku didesak dari dua pihak. Kalau ditanya maunya aku sih, kata Paulus, aku ingin pergi, aku ingin mati katanya. Diam bersama dengan Kristus, itu jauh lebih baik buat aku. Tapi satu sisi kata Paulus, tapi yang ini sebenarnya aku lebih gak kepengen, tapi aku masih punya urgensinya. Paulus bilang, aku masih lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu ada urgensi. Nah, saya mau jelasin gini. Ini yang harus orang percaya punya, the balance. The balance. Dan saya harus beritahu, ini masalah batiniah. Saudara harus renungkan, gumulkan sendiri dengan Tuhan. Apakah saudara punya keseimbangan ini atau tidak? Di ekstrim kiri tadi yang bernama hidup, ya, seringkali gini. Ada orang-orang yang hidup nyaman, berhasil di mata masyarakat umum. Dan biasanya akan terus menyuarakan tanggung jawab jadi berkat. Itu hal yang baik. Memang kita harus hidup untuk berbuah. Tapi yang harus kita tanyakan sama diri kita sendiri adalah, apa motivasi kita untuk hidup ini? Apakah karena kita mencintai dunia ini? Kita lagi enjoy dengan kesenangan hidup? Bukannya tidak boleh punya kesenangan hidup. Bukannya tidak boleh menikmati apa yang Tuhan titipkan. Tapi dengar baik ini. Kalau menikmati hidup sampai memadamkan gairah saudara untuk bertemu dengan Tuhan, saya harus beritahu dengan jelas, itu penyembahan berhala. Berhalamu adalah kenikmatan hidup. Kita bisa bersembunyi di balik, aku hidup lebih lama lagi supaya aku jadi berkat. No, ask yourself, tanya dirimu, apakah aku kehilangan gairah untuk bertemu dengan Tuhan Yesus? Kalau tidak ada, watch out. Jangan karena hartamu banyak, fasilitasmu enak, Anda kehilangan gairah itu. Makanya saya katakan, ini sangat-sangat batiniah. Gairah ini yang tidak boleh padam. Tapi ada satu ekstrim lagi. Bahasanya juga bisa rohani. Aku mau ketemu Tuhan. Padahal dia frustasi hidup. Nah, ini orang-orang Kristen eskapis. Maunya cepet-cepet lari. Dua-duanya itu bisa punya topeng rohani. Punya. Yang satu topeng rohaninya aku mau jadi berkat lalalala. Yang satu topeng rohaninya aku mau ketemu Tuhan. Tapi motivasi hati terdalam cuma Tuhan yang tahu.
Ini yang harus kita periksa secara batiniah. Tidak salah kita menikmati apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita atau apa yang Tuhan titipkan. Tapi kalau sampai itu memadamkan gairah kita ketemu Tuhan, hati-hati. Itu penyembahan berhala. Tapi ada juga yang kelihatannya mau cepat ketemu Tuhan. Tanya dirimu terdalam. Jangan-jangan karena aku gagal hidup, aku udah frustasi, jalan kiri kanan mentok semua. Mendingan gue cepat mati ketemu Tuhan. Itu kelihatannya doang rohani, tapi nggak rohani sama sekali, percayalah. Itu Christian escapist. Makanya harus punya keseimbangan seperti Paulus. Mau saudara dipercaya banyak, mau saudara tidak dipercaya banyak, hanya punya prinsip kayak Paulus. Paulus tidak banyak secara harta. Tapi Paulus bilang begini, aku nggak tahu harus mesti milih yang mana. Kalau aku mau ketemu dong sama rajaku. Aku mau ketemu dong dengan kekasih hatiku. Tapi aku juga masih punya urgensi. Gairah ketemu dengan kekasih kita. Itu yang tidak boleh padam. Kalau sampai di hati kita, aku gak mau ketemu Tuhan Yesus. Jangan-jangan kekasihmu itu memang kekasih yang lain. Anda punya kekasih gelap yang lain mungkin. Selain Tuhan. Itu yang harus kita waspadai. Oke, sekarang dari tadi pendahuluan, saudara. Enggak ya. Oke, sekarang saya akan fokus bicara tentang parousia. Please put more attention. Karena saya pun mengalami banyak perubahan dari apa yang saya pahami selama ini. Ya. Parousia. Dari ucapan Tuhan Yesus sendiri. Saya akan sedikit lebih cepat ya. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Jadi kalau saudara melihat Injil Matius, Injil Lukas ya, saudara akan melihat ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa, akan ada penderitaan. Itu adalah isinya akhir zaman. Tapi sekarang kita spesifik bicara tentang parousia. Dan kita akan melihat langsung apa yang Tuhan Yesus ucapkan sendiri tentang parousia. Yang pertama Tuhan bilang gini, mereka makan minum, kawin dikawinkan. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah, membinasakan mereka semua. Itu kata Alkitab. Demikian juga terjadi di zaman Lot. Mereka makan minum, membeli menjual, menanam membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dan Sodom, turunlah hujan api, hujan belerang dari langit, membinasakan mereka semua. Demikianlah kelak halnya terjadi di mana anak manusia menyatakan diri. Ini bicara parousia. Jadi menurut ucapan Tuhan Yesus sendiri, kapan parousia itu terjadi? Salah satu tanda yang paling jelas adalah orang-orang akan hidup seperti zaman Nuh. Tidak peduli dengan hal spiritual, tidak peduli dengan Tuhan. Yang penting aku makan minum, kawin mengawinkan, membeli menjual. Kita periksa hidup kita. Jangan sampai kita berkata, aku jadi Kristen. Tapi kalau kita mau jujur, semangat kita semangat zaman, semangat ini. Yang penting hidupku, makan minum, kawin mengawinkan, membeli menjual, dan Tuhan tolong aku untuk meloloskan ini semua jadi semakin lancar. Orang-orang yang hidup pada zaman ini tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan hal-hal rohani, mengabaikan peringatan Tuhan, dianggap angin, dan fokus hidup mereka hanya satu, mencari kenyamanan hidup. Ini kondisi manusia menjelang parousia. Kita teruskan. Ini sifatnya tafsiran, ya. Tapi saudara boleh percaya sama saya, boleh tidak. Tapi saya tidak menemukan, kebanyakan penafsir akan berkata, memang pohon ara itu bicara Israel. Tuhan bilang gini, ini masih konteks parousia. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas. Pohon ara yang sudah mati, tiba-tiba ranting-rantingnya muncul lagi mulai bertunas. Kamu tahu musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah waktunya sudah dekat. Sudah diambang pintu. It has come to end. Sudah di paling ujung. Lalu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini, generasi ini belum berlalu, semuanya sudah terjadi. Maksudnya kedatangan Tuhan itu akan terjadi.
Saudara silakan artikan sendiri apa yang dimaksud angkatan ini. Satu generasi. Saya sekali lagi bilang, saya tidak pernah berspekulasi tahun kedatangan Tuhan, sebab saya tidak tahu. Dulu ada yang di Bandung, pendeta Sibueya bilang Tuhan mau datang. Pengikutnya ngumpul di lantai 2, katanya ini kayak loteng Yerusalem. Yang datang bukan Tuhan, polisi yang datang. Kita nggak perlu spekulasi kapan Tuhan datang, oke? No one knows, tidak ada yang tahu tentang hal itu. Tapi perhatikan apa yang dikatakan, ya. Pohon ara kalau udah bertunas. Saya mau ajak saudara melihat satu nubuatan dalam kitab Yesaya. Pohon ara bertunas itu bicara tentang lahirnya kembali negara Israel. Ini negara kedaulatan yang sudah punah 2.900 tahun. Sudah tidak eksis lagi di peta dunia selama 2.900 tahun. Nubuatan kitab Yesaya bilang gini, sebelum menggeliat sakit, ia sudah bersalin. Sebelum mengalami sakit, beranak, ia sudah melahirkan anak laki-laki. Lihat ini, siapakah yang telah mendengar hal yang seperti itu? Siapakah yang telah melihat hal yang demikian? Masakan, lihat ini, suatu negeri diperanakan dalam satu hari. Atau suatu bangsa dilahirkan dalam satu kali. Masakah ada suatu negeri diperanakan dalam satu hari? Israel merdeka 14 Mei 1948. Next slide. Saudara harus tahu, kemerdekaan Israel itu diawali dengan perjanjian Balfour, Inggris. Di tahun kalau nggak salah 1917, Inggris yang memegang wilayah di sekitar tanah Palestina. Lalu perjanjian itu akan berakhir di tanggal 15 Mei pukul 00. Perjanjian itu akan berakhir atau lepasnya penguasaan Inggris, Britania Raya atas wilayah itu. Jadi Israel merdeka tanpa peperangan. Dia seperti wanita yang sakit bersalin, yang melahirkan anak tanpa merasakan sakit bersalin. Dan ketika beberapa jam sebelum perjanjian itu berakhir, Israel langsung menyatakan Independence Day. Masakah ada satu bangsa lahir dalam satu hari? Ada, Israel. 14 Mei 1948, sebelum perjanjian itu berakhir, tanggal 15, Israel muncul. Mendeklarasikan diri, dan dia tanpa perang. Dia baru diserang setelah mendeklarasikan, kebesokannya langsung digempur sama semua negara Arab. Oke, saya nggak bicara geopolitik di sini, saya hanya bicara dari sudut pandang. Ini yang kitab Yesaya katakan, dan ini penggenapannya. Oke, kita lagi nggak bahas seminar tentang tanah Israel, jadi saya tidak terlalu peduli juga, ya. Tapi saya hanya kasih tahu, ada sebuah nubuatan dalam kitab Yesaya yang digenapi berkenan dengan ucapan Tuhan Yesus langsung. Next. 1 Tesalonika 5. Saudara masih bisa ikuti pelan-pelan ya. Saya sedikit ambil waktu saudara, mohon maaf. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Apabila mereka mengatakan semuanya damai aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa sakit bersalin, mereka tidak akan luput. Tahun 80-an, seminar akhir zaman mulai di mana-mana. Tapi klimaksnya saya ingat, dari tahun sekitar pertengahan 90 sampai pertengahan 2000, itu menjelang klimaksnya. Orang berpikir Tuhan akan datang saat itu juga. Hari ini sudah anti klimaks. Saya temukan banyak orang justru kalau bicara Tuhan datang, basi dari dulu juga. Udah ngomong Tuhan datang, orang mulai anti klimaks. Sudah mulai sekarang aman, nyaman, tenang. Makanya dari awal saya mengingatkan saudara, jangan ikut jadi pengejek-pengejek itu. You never know, Anda tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Tapi Paulus bilang sendiri tentang parousia, kalau semuanya sudah bilang aman-aman nyaman, kita harus berhati-hati. Ya. Nah sekarang bagian terakhir saudara, ya saya akan cepat. Proses kedatangan Tuhan, itu seperti apa? Nah ini, saya harus katakan dulu.
Saudara harus kosongkan gelas saudara dulu, karena hampir di semua gereja Pentakosta karismatik itu terpengaruh dengan film Left Behind. Dengan istilah yang saudara semua pasti tahu, rapture. Katanya orang lagi belanja di supermarket tiba-tiba hilang. Lagi naik pesawat pilotnya hilang. Ya, itu film Hollywood, saudara. Ya. Makanya saya katakan cuci dulu pemikiran kita. Buang dulu hal-hal yang seperti itu. Karena tidak seperti itu. Karena digambarkan bahwa nanti lagi nyetir, supirnya hilang, dunia jadi kacau. Iya, bayangin mobil lagi jalan kenceng, tiba-tiba supirnya hilang. Ya, nah itu kan yang banyak orang pikirkan. Tapi kita lihat dulu, proses kedatangan Tuhan itu seperti apa. Lihat, ia datang di awan-awan, setiap mata akan melihat dia. Kata kitab Wahyu. Saya cepat aja, Kisah Rasul 1. Sebelum Yesus terangkat ke sorga. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini kan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga di awan-awan. Nih, ini ada dua pandangan. Saudara terserah mau percaya yang mana. Saya nggak ada urusan dengan ini, ya. Tapi saya harus kasih tahu. Jadi saudara bayangkan ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, ya, Yesus datang di awan-awan. Oke? Pertanyaannya, kitanya di mana? Apakah kita di bawah? Terus ngelihat dia datang di awan-awan. Tapi ada pandangan yang kedua. Disambungkan dengan Kisah Rasul 1, Yesus yang terangkat ke sorga, meninggalkan kembali akan datang dengan cara yang sama. Berarti dia hanya sampai di awan-awan atau dia menginjakkan kakinya kembali di bumi. Ini persoalannya. Jadi memang ada dua pandangan. Dan ini akan sangat berpengaruh sekali kepada bagaimana kita melihat proses kedatangan Tuhan itu. Ya, jadi ada dua pandangan. Nah, ini pasti juga berkenaan dengan lokasi langit baru, bumi baru itu di mana. Kalau yang berpikir Yesus datang dengan cara yang sama, berarti dia akan menginjakkan kakinya kembali di Bukit Zaitun. Itu adalah orang-orang yang berpikir dunia itu adanya langit baru, bumi baru. Ya di bumi yang sekarang ini, tapi dipugar ulang. Nah, argumen orang-orang yang menentang adalah, kan kitab Petrus bilang, nanti semua dibakar sama api. Kita akan dipindahkan ke bumi yang lain. Planet fisik juga. Paham ya? Nah, jadi itu memang ada dua pertentangan di sini. Lokasinya di mana? Yang ini atau yang nanti. Tetapi untuk yang bilang ya bahwa enggak, lokasinya di sini. Tapi kan dibakar oleh api. Nah, coba kita lihat 2 Petrus 3 ayat 6 sampai 7. Saya udah mau kelar, saudara, tenang ya. Saya minta 5-10 menit lagi. Mohon maaf. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang telah dahulu binasa dimusnahkan oleh air bah. Jadi konteksnya seperti zaman Nuh dulu. Buminya tetap sama, lokasinya yang ini. Dulu dibinasakan oleh air bah. Tapi tetap Tuhan pugar ulang. Buminya tetap yang ini. Nanti, ini kan konteks yang tadi. Nanti dibinasakan oleh api. Tuhan pugar lagi. Itulah yang mempercayai lokasinya tetap yang ini, ya. Itu tuh argumennya, saudara, ya. Nah, sekarang kalau orang-orang yang mempercayai lokasi tempat lain, nah dia yang percaya ada proses diangkat ke awan-awan. Nah, sekarang lihat 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi Yesus itu pasti datang. Akan datang di awan-awan bersama dengan para saleh Tuhan yang sudah mendahului kita. Nanti kalau ada kita yang Tuhan belum datang sudah keburu dipanggil Tuhan, nanti ikut dalam batch ini. Oke, jadi tidak usah khawatir, saudara ya. Mau mati duluan atau mati enggak, yang penting kehendak Allah penuh. Ya, kalau kita pelaksana kehendak Tuhan, kita ikut dalam batch ini, datang bersama Tuhan. Nah, lihat, sesudah itu kita yang hidup, saudara yang masih hidup, yang masih tinggal. Nah, ini yang jadi persoalan. Akan diangkat, ini yang jadi persoalan. Bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan. Nah, dari kata-kata ini orang langsung berpikir nanti ada yang namanya pengangkatan. Kita terbang kayak disedot gitu. Nah, saya harus cerita dulu sedikit, saudara. Ya. Saya tidak menolak seandainya ada pengangkatan itu. Saya tidak menolak.
Tetapi saya harus beritahu, pengangkatan ini ya populer itu baru abad 19, tahun 1830, oleh seorang teolog terkenal yang namanya John Darby. John Darby ini mengaku mendapatkan penglihatan, ya, dan dia juga teolog terkenal. Dia mengartikan ini sebagai ada proses itu. Nah, lalu dia didukung oleh Scofield Bible, dan kalau di Amerika ada satu sekolah Alkitab yang sangat terkenal sekali, itu nama Dallas Seminary Teologi, itu sangat terkenal sekali, itu sekolah yang bergengsi. Nah, itu adalah aliran John Darby ini, yang disebut dengan kaum dispensasionalisme. Nah, gereja-gereja Pentakosta karismatik di Indonesia, itu hampir semuanya menganut dispensasionalisme. Nah, sebenarnya saya tidak ada keberatan dengan apa yang dia katakan bisa diangkat ke atas. Tapi persoalannya kalau kaum dispensasionalisme ini, biasanya dia membagi-bagi. Nanti ada 7 tahun masa aniaya, dan yang diajarkan John Darby awalnya adalah orang percaya akan diangkat dulu, nanti baru masa aniaya. Ini yang saya tolak. Karena kita tidak akan menemukan ada ide di Alkitab bahwa orang percaya untuk takut dan menghindar dari penganiayaan. Saya nggak bisa jelaskan lebih lanjut dulu, tapi intinya sebelum adanya si John Darby itu, tidak ada yang pernah mempercayai bahwa akan ada masa aniaya, terus orang diangkat. Tidak ada. Ya. Soal orang diangkat menyongsong Tuhan itu bisa, tapi masa aniayanya untuk apa menghindari penganiayaan itu tidak pernah ada. Nah, kata diangkat ini saudara ya, itu sebenarnya berasal dari kata harpazo. Harpazo itu dibawa secara buru-buru. Contoh, dalam Yohanes 6 ayat 19, Yesus dibawa secara paksa untuk dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi. Itu juga dipakai kata harpazo. Nah, tapi karena teori John Darby ini terlanjur populer oleh novel dan buku yang judulnya Left Behind, sebagian saudara juga pernah nonton pasti, ini menjadi teori yang paling menjamur. Saudara tanya kepada hampir semua gereja karismatik Pentakosta, isi kepalanya pasti novel dan buku Left Behind. Which is, saya harus kasih tahu, gereja mula-mula tidak mengenal itu. Itu nggak pernah ada gambaran seperti itu sebelum zaman John Darby itu. Oke? Nah, kita teruskan dulu. Dalam bahasa Ibrani, harpazo itu paling dekat, katanya itu lakah. Lakah itu kalau dalam bahasa Arab, nikah. Yang kita kenal sekarang nikah. Nah, jadi sebenarnya peristiwa ini, ya, peristiwa harpazo ini adalah peristiwa pernikahan anak domba. Nah, sekarang saya cerita sedikit tentang konteks sosio-budaya. Menyongsong itu apa? Nah, zaman dulu, zaman perang, ya, perang Romawi dulu, kalau pasukan menang perang, dia kan mau kembali ke kota. Itu suruh tunggu dulu di luar kota. Lalu penduduk kota akan dipanggil semua untuk siap menyambut, pintu gerbang dibuka, barulah pahlawan yang menang perang ini masuk. Menyongsong, gitu, disambut. Nah, jadi ketika Paulus bicara menyongsong, konteksnya tuh itu. Konteksnya tuh itu. Ya, itu yang dimaksud dengan menyongsong di situ. Kita sedikit lagi, Matius 24. Nah, ini yang suka dicocokkan dengan pengangkatan ala John Darby. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan semua manusia. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, seorang akan dibawa, yang lain ditinggal. Nah, ini yang diartikan oleh film novel Left Behind sebagai itu kan, belanja di supermarket, hilang pengangkatan. Tapi kalau kita mau jujur, dalam ayat ini tidak dikasih tahu siapa yang dibinasakan, siapa yang bersama dengan Tuhan, ya kan? Kan gak ngomong. Apakah yang dibawa atau yang tetap ada? Ayat ini don't say anything. Jadi saudara bisa melihat ayat ini dari 2 sisi. Oke? Nah, jadi saya cuma mau bilang gini. Ayat ini
tentang kedatangan Tuhan sebenarnya bicara tentang gini, pemisahan. Pemisahan kambing dan domba. Ayat yang terakhir, 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10. Memang pada kedatangan Tuhan, singer boleh maju, pemain musik boleh maju. Ada yang ditimpa murka, tapi ada yang hidup bersama-sama dengan dia. Jadi yang jelas, ketika parousia terjadi, Tuhan melakukan pemisahan. Ada orang yang hidup bersama Tuhan, itulah yang kita sebut dengan surga. Realitas bersama dengan Tuhan. Yang jelas, ketika Tuhan datang, itu ada dua realitas. Satu, ditimpa murka. Dua, hidup bersama dengan Tuhan. Soal nanti bersama Tuhan dikumpulin di angkasa dan terjadi pengangkatan secara vertikal, atau Tuhan yang turun ke bumi lalu kita dikumpulkan, doesn't matter. Saya nggak pusing tentang lokasi itu. Saya nggak pusing mau ketemunya napak di bumi atau di angkasa. Tapi yang jelas orang Kristen tidak diciptakan untuk menghindari dari penganiayaan. Saya mau kasih gambar yang terakhir. Dulu Tuhan berkata, aku akan datang pertama kali. Itu terjadi. Lalu Tuhan bilang, aku akan melewati penderitaan. Dan itu juga terjadi. Tuhan juga bilang, aku akan bangkit. Nih, saya geser sedikit. Tuhan juga bilang, aku akan bangkit. Dan itu terjadi. Tuhan juga bilang, aku akan datang kembali. Itu belum terjadi. Tapi saya harus bilang, itu pasti terjadi. Amin.